wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik atau tidak nih? Baik, Bu. Tapi kok pada loyo ya? Yang semangat gitu loh. Baik, Bu. Kalau Ibu tanya gimana kabarnya, kalian jawab luar biasa gitu ya? Ya, diulangi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, pada pertemuan ini sebelum memulai, Ibu mau nanya siapa yang tidak hadir? Eka. Satu orang saja. Terus sebelum mulai pembelajaran, coba kalian lihat kanan kiri ada sama atau tidak? Kalau udah tidak ada bisa duduk kembali. Kita akan lanjut ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang norma masyarakat. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Silakan Mas Akbil. Diambil dari Elemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan membelajar yaitu peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungan dalam bangsa. Peserta didik mampu menjelaskan perumusan kelangkaan dan perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Peserta didik mampu mempraktikkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada yang tahu norma itu apa? Yang lebih keras coba. Etika boleh. Terus yang lainnya? Peraturan boleh. Boleh, tata tertib juga boleh. Pedoman bagus. Ada lagi? Pengertian norma. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di masyarakat, di dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang dalam masyarakat. Norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan norma dengan Undang-Undang Dasar. Ada yang ingin membacakan? Aku dulu. Mas Rizky coba. Norma dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan dasar negara Republik Indonesia. Semua asas maupun Undang-Undang Dasar. Secara keseluruhan, Undang-Undang Dasar dalam masyarakat dan sistem hukum Indonesia. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya, norma yang berlaku di masyarakat itu dapat membuat setiap individu menjadi terdorong untuk memenuhi hak serta kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Hal ini dikarenakan setiap anggota masyarakat yang tidak memenuhi hak maupun kewajiban maka akan mendapatkan satu nilai penting norma. Nilai penting yang ada di norma adalah menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, mencegah benturan kepentingan antar warga, membentuk akhlak atau karakter manusia, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, menurut kalian, menurut saudara, bagaimana pendapatmu jika melihat seseorang yang melanggar norma? Ada yang ingin berpendapat? Silakan Fakbil. Menurut saya, melanggar norma dapat memiliki konsekuensi yang serius karena orang yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi. Maka dari itu lebih baik dinasihati agar tidak mengulangi. Baik, beri tepuk tangan untuk temannya. Apakah ada yang lain? Silakan Mbak Amel. Menurut saya, ketika orang melanggar norma itu merugikan sekitar Bu. Jadi bisa jadi mempengaruhi sekitar juga. Jadi kayak orang
Terima kasih, bagus. Beri tepuk tangan untuk Amel. Oke. Karena teman kita berani menjawab, ada hadiahnya. Ini untuk Mas Sambil dan ini untuk Mbak Amel. Lalu di sini ada fungsi aturan dalam masyarakat ya. Fungsinya itu adalah pedoman dalam bertingkah laku, norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat, norma mengatur masyarakat agar di dalam perbedaan ya, supaya tidak menimbulkan kekacauan atau ketidakadilan. Yang ketiga, sistem pengadilan sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Nah, di sini ada jenis-jenis norma ya. Norma agama bersumber pada kitab suci, norma sosial bersumber pada hari nurani, norma sosial bersumber pada tata krama, norma hukum bersumber pada aturan. Di sini coba kalian tebak. Untuk gambar A itu menurut kalian norma apa? Norma agama. Untuk yang gambar B, sosial atau kesopanan? Nah, di sini ada penjelasan jenis-jenis norma ya. Ada norma agama, norma sosial, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama itu norma yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Norma sosial itu adalah norma yang mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Lalu ada norma kesopanan yang bersifat lokal supaya menjadi pengatur dalam hubungan antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Dan ada norma hukum, yaitu adalah norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Mbak Siska. Saya izin tanya Bu, bagaimana cara menyelesaikan konflik antara norma dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain? Ya, jadi untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat yang bertentangan dengan satu masalah yang lain itu diperlukannya ada dialog atau musyawarah yang disepakati di dalam masyarakat tersebut supaya semua pihak itu akan menerimanya gitu ya. Juga pemerintah juga harus berkontribusi juga sebagai penengah di dalam konflik yang terjadi supaya pihak-pihak terkait itu dapat solusi. Jadi bagaimana? Terus apakah ada yang lainnya yang ingin bertanya? Silakan Mbak Agnes. Bagaimana norma-norma dalam masyarakat dapat berubah seiring waktu, Bu? Ya, jadi norma-norma masyarakat yang berubah seiring waktu itu karena adanya perubahan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Perubahan tersebut disebabkan oleh perubahannya lingkungan, sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial politik. Ada yang ingin baik. Nah, di sini lanjut saja. Ada tugas diskusi kelompok. Ibu bagi menjadi 4 kelompok sesuai norma agama, sosial, norma kesopanan, dan norma hukum. Ini Ibu kasih lembar kerja ya. Nah, itu kalian analisis norma agama, norma sosial, norma kesopanan, dan norma hukum ya. Di situ kalian bisa nulis kasus-kasus pelanggaran norma apa saja. Di waktunya diskusi 3 menit. Jadi nanti mau selesai atau nggak selesai, perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya untuk mempresentasikan. Bisa langsung aja diisi.
di kelompok ya yang kalian diskusikan. Jadi kalau nanti belum selesai tidak apa-apa, yang penting nanti maju untuk memaparkan. Pengetahuan kelompok kalian saja dipaparkan perwakilan. Tidak menghargai cek ragam kan balik diisi sebisa. iya pas Diskusikan bersama kelompok ya. Boleh. Pengetahuan kelompok kalian aja dipaparkan. sebelas menit tapi Ada teman ya, jangan ada sudah selesai belum ya? Waktunya sebentar lagi sudah habis, nanti langsung saja dipaparkan ya. Yuk, waktunya sudah selesai, bisa langsung saja dipaparkan perwakilan kelompok masing-masing. Langsung saja ya maju satu-satu ya, perwakilan saja. Silakan maju dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya silakan. Ayo kelompok 3 sama kelompok 4 silakan. Perwakilan saja. Urut ya dia. Coba dari kelompok 1. Maju maksudnya sih seperti kayak gitu. Iya. Kelompok 1 perwakilannya norma agama itu intoleran. Kalau norma kesusilaan pelecehan seksual, norma sosial memotong pikiran orang lain, norma hukum melanggar lalu lintas. Beri tepuk tangan untuk temannya. Silakan kelompok 2. Jadi kelompok 2 yang pertama agama itu membeda-bedakan namanya perbedaan. Terus yang kedua norma sosial memotong perbicaraan orang lain. Yang ketiga norma kesusilaan tidak menghormati orang lain atau privasi individu. Yang terakhir norma hukum melanggar lalu lintas. Baik, beri tepuk tangan untuk temannya. Untuk kelompok 3. dari norma agama mencela agama lain, dari norma sosial berkata kasar, dari norma kesusilaan seperti melakukan pelecehan seksual, dan norma hukum akan terjadi. Terima kasih Mas. Dari norma agama itu tidak
dari raya agama lain. Norma sosial itu memotong pembicaraan orang lain. Terus norma kesusilaan itu terkait calling. Terus norma hukum melanggar lain. Baik, balik kita akan mengakhiri pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini ada yang bisa memberikan ringkasan materinya? Ada yang bisa? Silakan Mbak Amel. Kesimpulan hari ini yaitu norma adalah aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan. Baik, terima kasih Mbak Amel. Apa ada yang lainnya lagi? Saya ingin menambahkan. Baik. Norma itu ada macam-macamnya. Ada norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, dan norma hukum. Yang mana norma agama itu bersumber dari kitab suci, norma sosial bersumber dari masyarakat, kesusilaan juga dari etika, norma hukum bersumber dari hukum atau undang-undang. Baik, beri aplaus untuk kedua teman saya. Terima kasih sudah menjadi siswa yang aktif. Oke. Nah, sebelum diakhiri, Ibu mau kasih tugas untuk teman di depan. Jadi nanti amatilah norma-norma di sekitarmu, kemudian buatlah kampanye kesadaran norma di lingkungan sekolah ya nanti dengan proyek berupa poster tentang pentingnya mematuhi norma-norma yang berlaku. Jadi nanti kalian mengamati norma yang ada di sekitarmu, lalu buatlah sebuah poster tentang pentingnya mematuhi norma-norma yang berlaku. Minggu depan bisa langsung dicobakan dulu ya secara ide. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga nantinya bermanfaat buat semuanya ya. Dan jangan lupa untuk pertemuan minggu depan membahas tentang materi selanjutnya.